Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai menganalisis presentasi bisnis. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian presentasi bisnis itu sendiri, format presentasi, presentasi bisnis, dan melakukan presentasi bisnis. Pengertian presentasi. Nah, presentasi itu adalah aktivitas yang menunjukkan, menyajikan, dan menjelaskan ide, pemikiran, atau usul kepada sekelompok orang secara lisan. Jadi presentasi itu harus dilakukan dengan secara lisan agar tersampai dengan baik. Nah, bisa disimpulkan bahwa pengertian presentasi itu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang untuk menyajikan suatu topik, pendapat, atau informasi yang menarik untuk orang lain demi meraih tujuan tertentu. Kemudian ada unsur presentasi. Yang pertama itu ada moderator. Moderator ialah orang yang bertugas untuk mengatur jalannya presentasi agar berjalan baik dan sesuai dengan topik yang sedang berlangsung. Lalu ada pembicara, orang yang dipercaya untuk melakukan presentasi atau menyampaikan informasi kepada audiens. Lalu ada audiens, sebagai hadirin, penonton, peserta, atau pendengar yang mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh pembicara. Posisi audiens sendiri ini adalah target penyampaian informasi. Lalu ada tools atau peralatan. Ini adalah alat-alat atau media yang digunakan saat dalam penyampaian presentasi seperti laptop, LCD proyektor, mikrofon, laser pointer, dan papan tulis. Lalu ada klarifikasi presentasi. Ada presentasi perkenalan, yaitu presentasi untuk memperkenalkan diri pembicara, contohnya riwayat hidup, latar belakang yang berkaitan dengan karirnya selama ini. Lalu ada juga presentasi ringkas, yaitu presentasinya menjelaskan secara singkat dan tidak membutuhkan waktu yang panjang. Lalu ada presentasi ucapan terima kasih, yaitu kegiatan berbicara seperti pidato, tetapi bertujuan untuk berterima kasih kepada pihak tertentu yang telah berjasa dalam kurun waktu tertentu. Contohnya seperti saat presentasi pada acara perpisahan dengan atasan atau rekan sejawat. Lalu ada pidato penyambutan, yaitu kegiatan berbicara yang singkat tetapi lebih bertujuan menjadi perantara bagi acara inti. Contohnya itu rektor dalam sebuah acara wisuda. Lalu ada briefing, yaitu berbicara yang bertujuan menerangkan sebuah program beserta aktivitas, prosedur, metode, teknik pelaksanaan hingga pada pengawasan serta evaluasi. Lalu ada yang terakhir presentasi makalah, yaitu kegiatan berbicara di depan kelas bagi peserta didik atau mahasiswa khususnya dalam bidang pendidikan pada umumnya seperti seminar guru, seminar pendidikan, dan sebagainya. Lalu ada tujuan presentasi bisnis. Tujuan presentasi bisnis itu menginformasikan pesan bisnis kepada audiens. Contohnya menginformasikan pesan-pesan bisnis pemasaran, antara lain memberikan informasi produk yang meliputi fungsi dan keunggulan produk tersebut, memberikan informasi adanya program promosi dengan waktu yang terbatas, lalu ada memberikan informasi perluasan produk, lalu ada meluruskan berita gosip miring seputar produk yang ada, lalu memberikan informasi adanya produk pengganti yang dapat diandalkan dan dapat lebih menguntungkan. Lalu ada tujuan presentasi itu untuk menghibur audiens. Jadi seorang presenter itu harus menyelipkan humor-humor yang dan juga harus dapat mengetahui saat-saat ia di mana harus mengubah ritme presentasi dan menyegarkan suasana.
Lalu ada menyentuh emosi audiens. Jadi presenter itu harus mampu menyentuh emosi dari audiens tersebut. Lalu ada memotivasi audiens untuk bertindak. Jadi contohnya presenter itu harus mempertegas komitmennya untuk meningkatkan disiplin kerja dan meningkatkan daya saing dalam perusahaan melalui peningkatan kualitas produk. Lalu ada manfaat presentasi. Nah, manfaat presentasi ini membuat kegiatan menjadi lebih efektif, membantu media dalam pemaparan dan memunculkan kesan pemaparan yang lebih eksklusif serta memberi pemahaman lebih kepada audiens. Nah, yang kelima ini ada alat bantu presentasi. Yang pertama itu ada whiteboard atau papan tulis putih. Yang kedua ini ada flip charts. Flip charts ini papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Selanjutnya ada transparansi overhead projector atau OHP. Lalu ada papan tulis elektronik. Lalu ada proyektor LCD. Nah, yang selanjutnya ada format presentasi. Yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan itu bagian yang sangat penting sehingga harus dikemas dengan baik agar dapat menarik perhatian dari audiens. Nah, yang kedua ini ada isi. Isi ini bagian dari inti presentasi. Jadi di dalam isi ini harus ada penekanan struktur atau format, urutan bagian isi, cara mempertahankan minat audiens. Lalu ada penutup. Penutup ini harus menimbulkan kesan pertama yang menarik. Penutup harus menimbulkan kesan terakhir. Pembuka harus menimbulkan kesan pertama yang menarik. Penutup harus menimbulkan kesan terakhir yang mendalam, sehingga akan terus diingat oleh audiens. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Harus ada dalam setiap presentasi untuk membantu audiens agar lebih memahami pesan yang telah disampaikan. Lalu ada presentasi bisnis. Presentasi bisnis itu yang pertama ada persiapan presentasi. Jadi dalam persiapan presentasi itu kita harus menguasai materi yang akan dipresentasikan. Lalu menguasai berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Lalu menganalisis poin-poin dalam presentasi seperti 5W1H. Lalu menganalisis lingkungan, lokasi atau tempat untuk presentasi dan strategi yang dapat digunakan. Yang kedua ini ada bahasa tubuh saat presentasi. Jadi saat presentasi itu bahasa tubuh kita juga harus mendalami karakter presentasi kita. Jadi yang pertama yang dilihat itu adalah ekspresi wajah. Lalu yang kedua ada senyuman, lalu ada kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara kita berdiri. Selanjutnya ada kepercayaan diri. Jadi dalam melakukan presentasi itu kita harus percaya diri. Jadi kita harus berpikir positif. Audiens tuh ingin kita ini sukses untuk melakukan presentasi. Kita berdirilah yang tegap. Kita mengatur napas. Kita berlatih dan terus-menerus berlatih. Lalu terakhir berdoa. Lalu melakukan presentasi bisnis. Bagian pertama yang harus dilakukan itu mempelajari audiens. Jadi kita harus menggali informasi tentang audiens yang akan datang, seperti latar belakang pendidikan mereka, level pengetahuan mereka tentang topik yang akan dibicarakan, jabatan posisi di perusahaan, dan lain-lain. Lalu mengatur janji dengan pelanggan. Jika sudah mengetahui siapa audiensnya, Anda bisa mengatur waktu yang paling nyaman untuk orang tersebut.
Lalu ketahui seberapa lama Anda bisa melakukan presentasi. Siapkan presentasi itu seefektif mungkin. Lalu yang kedua ada menyusun presentasi. Jadi saat menyusun presentasi ini kita harus mengenali produk yang akan kita presentasikan. Hindari presentasi yang bersifat dasar. Contohnya menghindari presentasi dasar adalah menerapkan gaya presentasi kepada audiens remaja yang berbeda dengan presentasi kepada orang dewasa karena targetnya sudah jelas berbeda. Lalu gunakan materi yang menarik. Lalu gunakan bahasa yang sederhana. Siapkan poin-poin presentasi. Perbedaan dengan pesaing. Jadi jangan menjatuhkan produk pesaing. Lalu alirkan presentasi seperti percakapan. Jadi jangan monoton, jangan hanya kita yang berceramah, hanya kita yang berbicara, tetapi juga memberikan kesempatan kepada audiens lain untuk berbicara. Lalu siapkan jawaban untuk segala keberatan. Contohnya itu menyiapkan daftar kemungkinan penolakan yang mungkin muncul dari calon pelanggan. Lalu ada perhatikan bantuan visual yang pas. Lalu ada siapkan demo produk. Lalu periksa ulang materi yang telah disusun. Nih, bagian 3 itu persiapan menyampaikan presentasi. Yang pertama itu kita harus latihan presentasi. Yang kedua, konfirmasi waktu dan lokasi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, berpakaian secara sopan. Yang kelima, datang lebih awal. Yang keempat ini menyampaikan presentasi. Jadi kita harus tampil dengan percaya diri, menjaga kontak mata dengan audiens, dan sampaikan presentasi dengan tempo yang benar. Yang terakhir adalah menutup presentasi. Dalam menutup presentasi, kita harus menjelaskan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh audiens. Jadi arahkan audiens untuk melakukan pembelian, membuat janji untuk tidak lanjut setelah pelanggan sudah sempat menimbang-nimbang, memberikan masa uji coba yang gratis, menjaga hubungan dengan audiens. Lalu ada negosiasi dengan pelanggan. Lalu ada terima penolakan dengan lapang dada. Jika setelah bernegosiasi calon pelanggan tetap menolak produk yang sudah ditawarkan, terima dan hormati keputusan mereka. Lalu ada mintalah rujukan dari calon pelanggan karena bisa saja ia memiliki kenalan yang bisa diusahakan menjadi pelanggan. Nah, cukup sekian materi yang disampaikan hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh